Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Tegar Audriansyah akan eh, menjelaskan tentang penelitian analisis kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Batu Ampar, Kota Batam dengan metode accident rate. Pertama-tama, Kota Batam yang dikenal sebagai kota industri merupakan jalur transportasi penghubung antar negara yang sangat pesat dalam pertumbuhan penduduk dan kepemilikan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, pada jam sibuk yaitu jam berangkat dan pulang kerja, lalu lintas di jalan raya sangat padat oleh karyawan dan buruh pabrik. Kondisi ini menyebabkan tingkat kecelakaan sangat tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Batu Ampar, Kota Batam selama periode 2012 hingga 2016. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan di ruas Jalan Batu Ampar, Kota Batam berdasarkan tingkat accident rate, dan memberikan alternatif cara pencegahan kecelakaan lalu lintas di masa mendatang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi saat ini dengan menggunakan metode accident rate. Faktor yang ditinjau adalah jumlah total kecelakaan yang terjadi dan panjang bagian jalan yang diteliti. Nilai accident rate yang lebih dari 1,0 akan dikembangkan ke dalam black spot, dan jika kurang dari 1,0 maka digolongkan ke dalam black site. Hasil analisis kecelakaan berdasarkan accident rate dapat diidentifikasikan dalam 3 ruas jalan, yaitu Batu Ampar hingga Simpang Balawi hingga Harapan hingga Sepang. Memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi, yakni lebih dari 1,0. Tingkat kecelakaan tertinggi pada ruas jalan Batu Ampar hingga Simpang Balawi sebesar 4,86 kecelakaan per kilometer per tahun. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling dominan adalah faktor manusia sebagai pengemudi yang sering lalai dan tidak disiplin dalam berkendara, sesuai dengan peraturan berlalu lintas yaitu yang ada di Indonesia. Alternatif pencegahan tingkat kecelakaan dengan menggunakan 3 metode, yaitu preemptif, preventif, dan represif. Kemudian, jalan raya merupakan prasarana transportasi yang memiliki besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Dimulai dari meningkatkan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, serta aktivitas perekonomian, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kendaraan pribadi yang tinggi. Hal ini tentunya menyebabkan kepadatan di jalan raya meningkat dan terjadi kemacetan, tundaan, bahkan kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi. Untuk berikutnya, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang kecelakaan dan penyebab terjadinya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga atau tidak ada unsur kesengajaan dan tidak diharapkan serta mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan atau lingkungan. Sedangkan menurut data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, besarnya persentase masing-masing faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia per tahun, yaitu faktor manusia sebesar 93,52%, faktor kendaraan sebesar 2,76%, faktor jalan sebesar 3,23%, dan faktor lingkungan sebesar 0,49%. Secara umum, faktor penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu manusia sebagai pengemudi, yang kedua faktor kendaraan, dan faktor jalan atau lingkungan. Faktor manusia merupakan penyebab tertinggi dari jumlah kecelakaan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh faktor dan kondisi pengemudi saat berkendara serta perilaku pengemudi yang sangat sering berkendara di atas kecepatan rata-rata. Sedangkan faktor jalan disebabkan oleh faktor adanya beberapa jalan yang tidak memenuhi standar kelayakan serta banyaknya jalan rusak serta minim lampu. Kendaraan yang jarang diperiksa keadaannya dan tidak sesuai standar kepolisian dan pabrik juga salah satu menjadi penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas. Dan untuk menurut klasifikasi kecelakaan, penggolongan kecelakaan lalu lintas adalah berdasarkan pada
Beberapa pendapat yang telah ada antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan. Yang kedua, kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian. Ketiga, kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan. Yang keempat, kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan. Kelima, kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat. Beberapa sumber penelitian mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia masih dapat dicegah dan ditanggulangi dengan memperhatikan perekayasaan prasarana jalan dan kelengkapan serta sarana angkutan yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan berdasarkan fungsi dan klasifikasi jalan, dikutip dari Nasional 1992. Kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan. Korban kecelakaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, no injury, yaitu korban mengalami luka badan dari kecelakaan lalu lintas, di mana kategori mencakup bingung, terkejut, marah, dan luka yang tidak diketahui sampai meninggalkan lokasi kejadian. Yang kedua, fatal injury, yaitu kecelakaan lalu lintas dengan meninggal. Yang kedua, incapacitating injury, yaitu kecelakaan lalu lintas fatal yang membuat orang tidak bisa berjalan seperti melakukan aktivitas normal seperti mengalami musibah. Yang keempat, non-incapacitating incident injury, yaitu korban fatal yang disaksikan langsung oleh penyidik di tempat kejadian. Yang kelima, possible injury, yaitu korban dilaporkan yang tidak termasuk kategori fatal, incapacitating atau non-capacitating. Kategori ini biasanya tidak sadarkan diri sesaat, luka tidak tampak, pincang, nyeri, dan pusing. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2019, korban kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan berikut ini. Yang pertama, korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu selama 30 hari setelah kecelakaan tersebut. Yang kedua, korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau dirawat dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban mati ataupun korban luka berat. Kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian. Kecelakaan yang dapat terjadi di sepanjang jalan raya, baik pada jalan yang lurus, tikungan jalan, tanjakan, dan turunan, dataran atau pegunungan, di dalam kota maupun luar kota. Kecelakaan juga dapat dinilai berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan. Kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya dapat digolongkan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah jenis hari. Jenis hari terdapat 3 golongan, yaitu hari kerja, hari libur, dan akhir minggu atau weekend. Hari kerja, yaitu sehari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari libur, hari Minggu, dan hari libur nasional, weekend. Yang ketiga dan weekend, yaitu hari Sabtu. Menurut berdasarkan waktu terjadinya, dibagi menjadi 4 bagian waktu. Yang pertama dini hari, yaitu jam pukul 6 hingga pukul 2.00 hingga pukul 6 pagi. Di pagi hari, yaitu pukul 6 hingga 12 siang. Di siang hari pukul 12 hingga 18. Di malam hari adalah pukul 18 hingga 24. Kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi dalam berbagai posisi, diantaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, tabrakan pada saat menyalip. Yang kedua adalah tabrakan dengan samping. Ketiga, tabrakan muka dengan belakang. Keempat, tabrakan muka dengan muka. Yang kelima, tabrakan dengan berjalan kaki. Yang kelima, tabrak lari. Dan terakhir adalah tabrak di luar kendali atau out of control.